Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 atas nama Saleh Hafiz, saya sendiri selaku moderator. Kemudian dua rekan saya itu Ratu Junita Amelia dan Nia Damayanti akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul modifikasi berbagai jenis pati. Kepada pemateri pertama saya serahkan. Baik, langsung saja. Di sini ada dua jenis modifikasi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu modifikasi pati ubi kayu secara fermentasi dengan Lactobacillus manihotioforans dan Lactobacillus fermentum. Dan yang kedua, karakteristik pati ganyong termodifikasi melalui iradiasi UVC dan dihidrolisis dengan asam laktat. Pada modifikasi pati ubi kayu secara fermentasi memiliki tujuan yaitu untuk memodifikasi pati ubi kayu menggunakan starter yang diisolasi dari gatot untuk mengetahui kadar amilosa dan daya kembang. Kemudian bahan yang digunakan di sini yaitu pati ubi kayu, starter, media MRSA, media MRSB, aquades, larutan iodium 1 normal dan NaOH 1 normal. Selanjutnya, pembuatan pati ubi kayu dan starter fermentasi dilakukan dengan cara inokulasi mikroba sebanyak 0,5 ml pada kultur media cair sebanyak 5 ml dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian sebanyak 50 gram pati ubi kayu dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer yang telah berisi 100 ml aquades steril. Dan selanjutnya diinokulasi dengan starter 1% volume per volume atau 106 CVU per mililiter. Fermentasi dilakukan dalam inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 24, 48, dan 72 jam. Setelah fermentasi selesai, air dibuang dan endapan pati dikeringkan pada suhu 50 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian pati dihaluskan menggunakan mortar dan diayak dengan ayakan 100 mes. Selanjutnya, baik pada gambar 1 dapat dilihat bahwa granula pada pati ubi kayu yang alami tidak difermentasi memiliki permukaan yang halus. Kemudian jumlah granula pati yang berlubang berbeda antara pati termodifikasi Lactobacillus manihotioforans dan Lactobacillus fermentum. Terlihat pada pati termodifikasi Lactobacillus fermentum dan Lactobacillus manihotioforans itu menghasilkan perlubangan yang banyak. Kemudian pada gambar 2 A, B, C, D, E, F, dan G dapat dilihat menunjukkan adanya daerah terang kristal pada granula pati. Granula pati mempunyai sifat ganda bias yang kuat di bawah mikroskop polarisasi dengan warna hitam putih. Pati yang difermentasi 24, 48, dan 72 jam dengan starter itu tampak adanya peningkatan daerah kristal atau terang dibandingkan dengan pati alami. Kemudian pada tabel 1 mengenai sifat fisik dan kimia pati alami dan termodifikasi. Pada tabel 1 di sini menunjukkan hasil analisis sifat fisik kimia. Kadar amilosa pati alami dan pati termodifikasi berkisar antara 15,91 sampai 19,04%. Kadar amilosa tertinggi tampak pada pati termodifikasi Lactobacillus manihotioforans selama 42 jam. Selanjutnya, daya kembang pati termodifikasi pada berbagai kombinasi perlakuan di sini tidak berbeda nyata. Semakin tinggi kadar amilosa pati, maka semakin rendah daya kembang yang dimilikinya. Baiklah, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Untuk materi selanjutnya, saya sendiri yang akan menjelaskannya. Tentang karakteristik pati ganyong termodifikasi melalui iradiasi ultraviolet C dan hidrolisis asam laktat. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui dampak atau pengaruh oksidasi menggunakan lampu ultraviolet C dan hidrolisis asam laktat pada karakteristik pati ganyong. Untuk bahan modifikasi pati yaitu pati ganyong, asam laktat 88% dan aquades. Sedangkan bahan untuk preparasi dan analisis sampel yaitu aquades dan parafin. Next. Modifikasi pati ganyong dengan hidrolisis asam laktat dan iradiasi ultraviolet C dilakukan pada konsentrasi asam laktat 0,5%, 1%, dan 1,5% dengan lama penyinaran menggunakan lampu ultraviolet C 20 watt selama 5, 10, dan 15 menit. Pati terhidrolisis dikeringkan di dalam kabinet dryer dengan suhu kurang lebih 50 derajat Celcius selama 1 jam. Dapat dilihat pada tabel hasil swilling power di mana menunjukkan tidak berbeda nyata pada semua perlakuan. Kontrol hasil yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi asam laktat 0,5% dengan lama oksidasi 5 menit. Pati ganyong termodifikasi cenderung memiliki nilai kelarutan yang lebih besar jika dibandingkan dengan kontrol yang menggunakan pati ganyong tanpa modifikasi.
Hal ini karena hidrolisis dengan asam laktat meningkatkan kelarutan pati di dalam air karena proses tersebut merusak struktur menjadi lebih sederhana dan lebih hidrofilik. Oke, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Baik, ya. Selanjutnya pada gambar 4, hasil uji statistik pada analisis kelarutan menunjukkan tidak berbeda nyata pada semua perlakuan. Kontrol memiliki hasil yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi asam laktat 0,5% dengan lama oksidasi 5 menit. Pati ganyong termodifikasi cenderung memiliki nilai kelarutan yang lebih besar jika dibandingkan dengan kontrol yang menggunakan pati ganyong tanpa modifikasi. Hal ini karena hidrolisis dengan asam laktat meningkatkan kelarutan pati di dalam air karena proses tersebut merusak struktur menjadi lebih sederhana dan lebih hidrofilik. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar 5, hasil uji statistik pada analisis volume pengembangan. Volume pengembangan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada konsentrasi 0,5% dan 1,5%. Asam laktat yang menggunakan lama oksidasi 5 menit didapatkan hasil yang tidak berbeda nyata. Pada konsentrasi 1% dan 1,5%, asam laktat yang menggunakan lama oksidasi 10 menit juga didapatkan hasil yang tidak berbeda nyata. Sedangkan lama oksidasi 15 menit dengan konsentrasi asam laktat 0,5% dan 1,5% didapatkan hasil yang tidak berbeda nyata jika dibandingkan dengan kontrol yang menggunakan pati ganyong tanpa modifikasi. Hasil yang didapatkan pada pati ganyong yang telah dimodifikasi memiliki nilai volume pengembangan lebih besar, walaupun hasil yang didapat belum menunjukkan hasil yang selanjutnya. Nilai pH. Hasil uji statistik pada analisis pH didapat pada perlakuan lama oksidasi 5 menit dan 15 menit dengan konsentrasi asam laktat 1,5% didapatkan hasil yang tidak berbeda nyata. Pada lama oksidasi 5 menit dan 15 menit dengan konsentrasi asam laktat 0,5%, konsentrasi asam laktat 1% dengan lama oksidasi 5 menit, lama oksidasi 10 menit dan konsentrasi asam laktat 1,5% didapatkan hasil yang tidak berbeda nyata. Sedangkan perlakuan yang lain menunjukkan hasil yang berbeda nyata, di mana semakin bertambahnya konsentrasi asam laktat yang ditambahkan pada pati ganyong, maka nilai pH yang didapatkan juga semakin rendah atau semakin asam. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Oke, dari presentasi PPT kami, maka dapat saya simpulkan bahwa mengenai modifikasi pati ubi kayu secara fermentasi dengan Lactobacillus manihotiphoran dan Lactobacillus fermentum yang diisolasi dari gatot, menyatakan bahwa fermentasi tersebut menghasilkan permukaan pati yang berbeda, serta terjadi peningkatan daya kembang yang lebih baik dari pati alami. Sedangkan mengenai karakteristik pati ganyong termodifikasi melalui iradiasi ultraviolet C dan hidrolisis asam laktat menyatakan bahwa asam laktat yang digunakan dalam modifikasi pati ganyong menurunkan nilai swilling power, meningkatkan kelarutan, meningkatkan volume pengembangan, mengurangi tingkat kecerahan, dan meningkatkan tingkat kekuningan, serta menurunkan nilai pH pati ganyong. Sekian presentasi PPT dari kami, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.